Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu walaupun jarak jauh. Yang kedua, kemudian saya diminta untuk memberikan materi kali ini tentang tadabbur surat Al-Qadar. Tadabbur surat Al-Qadar ya. Kita akan memasuki insyaallah 10 hari lagi adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan di mana kita mungkin semua sudah mengetahui bahwa di dalam 10 hari terakhir Ramadan tersebut terdapat malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini sangat erat kaitannya dengan surat Al-Qadar yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Sebelum itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadabbur adalah suatu kegiatan di mana kita berusaha untuk mengambil pelajaran dan faedah dari Al-Quran. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa mengambil pelajaran itu kalau kita tidak mengerti tentang seluk-beluk surat tersebut dan juga makna dari kandungan surat tersebut. Oleh karena itu saya akan mulai pertama dengan menjelaskan seluk-beluk tentang surat ini, tentang surat Al-Qadar. Yang pertama adalah tentang nama surat dan mengapa disebut surat Al-Qadar. Pertama, surat Al-Qadar ini namanya nggak punya nama lain selain Al-Qadar. Karena kita ketahui bersama bahwa di surat-surat yang lainnya juga terdapat surat yang memiliki lebih dari satu nama, gitu ya, seperti Al-Fatihah misalnya, punya lebih dari satu nama. Akan tapi Al-Qadar ini, kalau kita lihat dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir terutama, itu hanya memiliki satu nama, setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, adalah surat Al-Qadar. Kemudian mengapa disebut dengan surat Al-Qadar? Kenapa disebut dengan Al-Qadar? Pertama, karena terdapat lafaz Al-Qadar dalam surat tersebut. Jelas ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada lafaz Al-Qadar di situ. Dan ini adalah kebanyakan surat-surat dalam Al-Qur'an. Kebanyakannya adalah karena terdapat lafaz tersebut sehingga dinamai dengan lafaz tersebut pada surat tersebut, gitu ya. Seperti surat An-Nas karena ada lafaz An-Nas, surat Al-Falaq karena ada lafaz Al-Falaq. Namun juga sebab yang kedua juga bisa dimasukkan karena surat tersebut, surat Al-Qadar ini, dari awal hingga akhir itu membahas tentang malam Lailatul Qadar. Membahas tentang Lailatul Qadar. Dan ini juga terjadi di surat Al-Ikhlas misalnya. Surat Al-Ikhlas itu nggak ada lafaznya Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya sampai akhir, nggak ada namanya Al-Ikhlas. Nggak ada lafaz Al-Ikhlas disebutkan di surat tersebut. Namun dimaknai secara umum bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah maknanya tentang keikhlasan ibadah kepada Allah, sehingga diambillah nama Al-Ikhlas. Sama seperti Al-Qadar juga bisa kita simpulkan bahwa dinamakan dengan surat Al-Qadar karena dari awal hingga akhir dalam ayat ini itu menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Baik, next. Kemudian keutamaan surat Al-Qadar. Kebiasaan para ulama adalah menyebutkan keutamaan surat. Ya, bahkan ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan surat. Namun di dalam surat Al-Qadar ini tidak ada keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus tentang surat Al-Qadar. Tidak ada nas-nas dari hadis Nabi ataupun athar dari para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan khusus dari surat Al-Qadar. Akan tapi kita bisa ambilkan keutamaannya secara umum berdasarkan hadis Nabi, ya, wafuddilatil bil mufassal. Jadi aku diberikan tambahan surat-surat al-mufassal. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang maksud hadis ini di penjelasan berikutnya. Kemudian next. Nah, kebiasaan para ulama adalah menjelaskan letak suratnya. Jadi kalau kita
ditanya Al-Qadar ini di mana di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya, jadi di sini ada dua pembagian. Pertama, berdasarkan urutannya di Al-Qur'an. Jadi kita ketahui bersama bahwa urutan yang pertama dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Nggak ada yang lain ya. Surat Al-Fatihah yang pertama. Dan yang terakhir surat apa? Surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Nah, Al-Qadar ini terletak di mana? Di dalam Al-Qur'an. Dia terletak di surat ke-97. Ya, sebelumnya ada surat Al-Alaq dan setelahnya ada surat Al-Bayyinah. Namun juga para ulama ada yang menjelaskan tentang urutannya berdasarkan turunnya Al-Quran tersebut. Jadi kita ketahui bersama bahwa ayat pertama kali yang turun adalah surat Al-Falaq, ya 5 ayat yang pertama. Kemudian surat Al-Muddathir dan seterusnya. Nah, para ulama mengurutkan itu. Bahkan ada sebagian para ulama yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan urutan turunnya Al-Quran gitu ya, urutan turunnya surat-surat tersebut. Nah, berdasarkan pendapat yang kuat, nanti ada perbedaan pendapat ya. Al-Qadar ini adalah surat ke-24 ya, dari urutannya berdasarkan turunnya Al-Quran. Dalam pendapat yang masyhur yang terkenal, karena nanti ada pendapat yang lain. Namun pendapat mayoritas ulama adalah urutan ke-24 turun setelah surat Abasa, ya Abasa wa Tawalla, dan sebelum surat Asy-Syams. Ya, itu letak surat Al-Qadar. Jadi kita ketahui bersama bahwa Al-Qadar terletak di juz 30 ya, di surat ke-97, sebelumnya Al-Alaq dan sudahnya Al-Bayyinah. Adapun turunnya terkait berdasarkan urutan turunnya Al-Qur'an, maka dia surat ke-24 dalam pendapat yang masyhur. Kemudian selanjutnya, kebiasaan para ulama adalah menjelaskan tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Di next, Mas. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya surat atau sebab turunnya ayat. Nah, adapun tentang surat Al-Qadar ini kami tidak menemukan sebab khusus ya. Kenapa Al-Qur'an kenapa surat Al-Qadar ini diturunkan. Dan perlu diketahui para hadirin sekalian bahwa tentang sebab turunnya Al-Qur'an ini memang Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Yang pertama yang memiliki sebab ya, yang memiliki sebab turunnya ayat atau surat tersebut. Dan ini jumlahnya sedikit. Yang kedua adalah yang tidak memiliki sebab. Dan ini mayoritas Al-Quran. Karena itu diturunkannya Al-Quran ya. Karena Al-Quran sebagai apa? Petunjuk. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, huda. Ya, Al-Quran ini sebagai petunjuk. Jadi karena sebagai petunjuk, maka sebagian besar dari surat atau ayat yang dalam Al-Quran ini tidak memiliki sebab. Walaupun sebagian kecilnya memiliki sebab. Itu tentang sebab turunnya surat Al-Qadar. Kemudian next. Nah, jumlah ayatnya ini ulama setahu saya mereka sepakat bahwa jumlah ayatnya 5. Karena nanti ada dalam surat-surat yang lain atau ya surat-surat yang lain dalam Al-Qur'an itu mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat dalam surat tersebut. Ya. Adapun dalam surat Al-Qadar ini mereka sepakat bahwa jumlah ayatnya itu 5. Kemudian next Mas. Diklik. Nah, klik lagi. Oke. Jenisnya berdasarkan Makkiyah atau Madaniyah. Nah, jadi Al-Qur'an ini kita ketahui bersama bahwa di situ kita kalau melihat daftar isi mushaf itu biasanya kan ada itu yang di tengah-tengah itu ada ini Makkiyah, itu Madaniyah itu ya. Nah, saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan Makkiyah atau Madaniyah. Nah, Makkiyah atau Madaniyah ini para ulama juga berbeda pendapat tentang definisi dari dua jenis ini. Namun yang kuat pendapat dari mayoritas para ulama adalah Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, berdasarkan jenis ini, maka surat Al-Qadar ini masuk dalam kategori Makkiyah berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Karena nanti ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Namun yang kuat ya menurut pemahaman dan bacaan saya adalah surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah. Kemudian berdasarkan jenis pembagian surat. Nah, ini nanti kaitannya dengan ayat yang tadi ya, dengan hadis yang tadi ya, wa fuddilati bil mufassal. Jadi pembagian surat dalam Al-Qur'an ini ada beberapa macam. Jadi ada
Ada 4, secara umum ada 4. Yang pertama adalah at-tiwal. Jadi Al-Quran itu ada surat-surat yang panjang, seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran. Itu ada jumlahnya, ada 7. Kemudian ada surat Al-Mi'in, ya, yang angkanya 100, yaitu setelah surat yang 7 itu. Kemudian surat Al-Masani, yang artinya mengulang-ulang, dan ini biasanya tentang al-faraid, tentang kewajiban-kewajiban, ya, tentang hukum-hukum syariat, dan itu setelah surat yang Al-Mi'in. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Mufassal. Nah, Al-Mufassal ini adalah surat-surat yang pendek-pendek, ya, dan dimulai dari surat Qaf. Jadi di surat Qaf juz 26 itu adalah mulainya surat Al-Mufassal. Nah, Al-Mufassal ini, hadirin sekalian, dibagi lagi menjadi 3, ya, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah tiwal Al-Mufassal, mufassal yang panjang-panjang, seperti surat Qaf, Al-Hujurat, ya, hingga surat Al-Mursalat di akhir juz 29 itu dinamakan dengan tiwal Al-Mufassal. Kemudian ada wasat Al-Mufassal, yang pembagian yang kedua, yaitu yang pertengahan, ya, dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Ini dinamakan mufassal yang pertengahan. Kemudian yang terakhir, nah, inilah yang masuk kategori surat Al-Qadar ini, yaitu Qisar Al-Mufassal. Jadi dimulai dari surat Al-Insyirah hingga akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas, itu dinamakan dengan mufassal yang pendek-pendek, ya. Qisar Al-Mufassal itu adalah mufassal yang pendek-pendek. Sudah pendek, dia lebih pendek lagi. Seperti itu. Ada yang mengatakan pendeknya karena pendek ayat-ayatnya, ya, sehingga dinamakan dengan Al-Mufassal, karena pendek ayat-ayatnya. Adapun kalau yang berbagian dari tiwal, kemudian wasat tadi dan seterusnya, yang 3 itu karena dia jumlah ayatnya yang pendek-pendek. Jadi surat Al-Qadar berdasarkan pembagiannya, dia termasuk dari golongan Qisar Al-Mufassal. Jadi mufassal yang paling pendek. Kemudian kebiasaan para ulama, kebiasaan para ulama adalah menyebutkan tema surat. Jadi ada para ulama, mereka sebelum membahas kajian tafsir secara menyeluruh, mereka membahas apa sih tema-tema yang ada dalam surat Al-Baqarah, apa sih tema-tema yang ada dalam surat Al-Imran, sehingga kita memiliki gambaran ketika kita mempelajari surat tersebut. Nah, dalam surat Al-Qadar ini, temanya secara umum adalah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dan malam yang diturunkannya Al-Quran tersebut. Ya, jadi surat Al-Qadar ini, kalau ditanya temanya apa sih? Nah, jawabannya adalah keutamaan Al-Quran dan malam yang diturunkannya Al-Quran tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang ilmu surat, ya. Jadi yang saya jelaskan tadi ini, sebelum kita masuk ke dalam tadabbur ayat per ayat, saya jelaskan tentang keilmuan surat tersebut. Jadi biasanya para ulama memang menjelaskan tentang sebab namanya, kemudian sebab disebutkan nama tersebut, ya, kemudian keutamaan surat, letak surat, sebab turunnya, dan seterusnya. Jadi ini dinamakan dengan ilmu surat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu tadabbur ayat per ayat. Next, tadabbur ayat yang pertama. Coba kita perhatikan hadirin sekalian, Allah Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, nah, kita harus tahu artinya dulu sebelum kita memasuki ke dalam tadabbur ayatnya, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oke, sekarang kita tadabburi satu persatu, ya, dari ayat ini. Yang pertama, kita lihat dari ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, ya. Jelas, ya, ini, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah turunnya Al-Quran yang pertama. Karena nanti ada turunnya Al-Quran yang kedua, sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun berangsur-angsur kepada Nabi. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama adalah ini, bahwa Al-Quran turun semua, ya, semua ayatnya, semua suratnya itu pada malam Lailatul Qadar. Turun semuanya. Adapun nanti ayat yang lain menjelaskan bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur adalah turun yang kedua. Setelah Al-Quran turun
pada malam Lailatul Qadar di langit dunia. Jadi nanti Al-Quran setelah di langit dunia baru dibawa kepada Nabi, ya, diwahyukan berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian tadabbur yang kedua dari ayat ini, kita mengetahui bahwa, coba lihat ini ya, inna anzalnahu. Masih ayat yang pertama, Mas. Inna anzalnahu, di situ ada dhamir ya, al-ha itu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya, menurunkannya itu apa? Al-Quran. Tapi coba lihat, Allah tidak menyebutkan dengan inna anzalnal Quran. Allah menggantinya dengan kata ganti di situ ya, yang disebut dengan dhamir dalam bahasa Arab. Ya, dengan kata ganti ha, yang artinya dia, yaitu Al-Quran yang dimaksud di situ. Hal ini apa? Di sini sebagai isyarat, hadirin sekalian, bahwa ini adalah sebagai bentuk petunjuk akan agungnya Al-Quran, ya. Dan ini adalah bentuk sastranya Al-Quran, ya. Ini bentuk sastranya Al-Quran, tingginya sastranya Al-Quran. Dan yang kedua, hadirin sekalian, inna anzalnahu, jadi di situ disebutkan dengan dhamir nun, ya. Itu kami adalah, maksudnya adalah Allah ya. Tapi di situ hadirin sekalian jangan salah paham ya, bahwa kami di situ bukan sebagai kata ganti jamak ya. Kalau bahasa Indonesia kami itu jamak ya, lebih dari satu. Saya dengan Dr. Zen, kemudian dengan teman-temannya Dr. Zen adalah kami sedang mengadakan kajian. Maka ini bentuknya jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada dua jenis bentuk nun ini ya. Nahnu atau kata ganti nun ini bisa bermakna jamak, lebih dari satu, bisa juga bermakna keagungan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di sini ketika menyebutkan dirinya. Jadi bermaksud keagungan dirinya. Ya, jadi kami di sini adalah bentuk keagungan dirinya yang menurunkan Al-Quran. Serta bahwa di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Dan ini juga menunjukkan besarnya kemuliaan dan keagungan Al-Quran yang diturunkan. Subhanallah. Kemudian kita juga bisa mengambil tadabbur di sini. Coba lihat ya, lantaran agungnya Al-Quran di sini ya, maka waktu atau momen diturunkannya pun ikut menjadi malam yang paling agung. Karena Al-Qurannya. Karena Al-Quran ini agung, mulia, maka malam diturunkannya juga malam yang paling agung ya, malam Lailatul Qadar. Dan diturunkan di kapan? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang agung juga. Dan diturunkan kepada siapa? Rasulullah, Nabi yang paling mulia. Jadi subhanallah, ini semua adalah mulia semua, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebagai kemuliaan dan keagungan. Kemudian kita bisa juga ambil faedah di sini bahwa di antara ibadah yang paling utama pada malam Lailatul Qadar, walaupun nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di slide yang terakhir, bahwa membaca dan mentadabburi dan mengkaji Al-Quran adalah salah satu ibadah yang agung di saat malam Lailatul Qadar. Kemudian next, di tadabbur ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Coba kita lihat, perhatikan ini, hadirin sekalian. Allah menggunakan bentuk pertanyaan ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Pertanyaan ini ya, ini mengikrarkan bahwa kita manusia ini tidak tahu banyak ya, tidak akan tahu banyak tentang agungnya malam ini di sisi Allah. Sehingga Allah dalam hal ini memberikan lafaz pertanyaan ya, sebagai bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan. Karena menunjukkan bahwa manusia ini memang tidak tahu banyak tentang agungnya malam ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanya ini juga berfungsi, kata para ulama ya, itu menunjukkan betapa agungnya dan betapa mulianya malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan coba ya kita perhatikan hadirin sekalian, kenapa Allah sebutkan lagi itu malam kemuliaannya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di ayat yang pertama Allah jelaskan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa Allah tidak menggunakan bentuk ayatnya itu seperti ini? Dan tahukah kamu apakah itu? Ya, dengan kata ganti misalnya. Tapi Allah menyebutkan
lagi Lailatul Qadarnya disebutkan lagi. Kita kalau ngomong dengan orang ya, misalnya Mas Zen adalah seorang dokter. Ya. Kita akan di kalimat yang kedua kita akan sebutkan apa? Kata ganti biasanya kan? Kan seperti itu. Beliau adalah apa misalnya seorang aktivis dakwah di kampus UNER. Pakai kata beliau. Tapi kita perhatikan di sini. Allah Ta'ala di ayat yang pertama sebutkan Lailatul Qadar, di ayat kedua diulang lagi Lailatul Qadarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita betapa agungnya malam Lailatul Qadar. Sehingga diulang kembali. Ya, diulang kembali di ayat yang kedua. Untuk menegaskan, kata para ulama biasanya disebutkan dengan lit-taukid. Jadi sebagai bentuk penegasan keagungan Lailatul Qadar secara khusus tanpa keagungan Al-Quran. Karena keagungan Al-Quran sudah diketahui, hadirin sekalian, sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di dalam ayat ini Allah ulang lagi kata Lailatul Qadar adalah sebagai bentuk keagungan dan kemuliaan. Baik, next ayat yang ketiga. Tadabbur ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang pertama, kita perhatikan hadirin sekalian. Pahala amal ibadah di dalamnya ini, ya sehingga Allah sebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Berarti berapa 1000 bulan? Sekitar 83 tahun ya. Sehingga tidak mengherankan ya kalau ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Karena Allah Ta'ala sedang memberikan kabar gembira di sini, bahwasannya barang siapa yang menghidupkan malam ini dengan berbagai ibadah, maka seakan-akan ia telah beribadah lebih dari 83 tahun. Namun kita bisa juga perhatikan hadirin sekalian, mengapa bisa disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan? Karena apa? Karena faktor yang paling utama dari pengagungan malam ini, karena ia merupakan malam pertama turunnya pedoman, yakni turunnya penetapan syariat atau agama Allah yang paling mulia, yaitu Islam, yaitu melalui Al-Quran. Itu penjelasan dari sebagian para ulama seperti itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar ini yang diterjemahkan sebagai malam kemuliaan, malam keberkahan, sebagaimana di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun berdasarkan hitungan dunia. Kemudian yang keempat, tadabbur ayat yang keempat, Allah Ta'ala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, ya, tanazzalul malaika. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, warruhu fiha. Warruhu fiha yang dimasukkan warruhu fiha adalah malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Taib. Jadi ini merupakan ayat kedua, kalau kita bisa simpulkan dari 5 ayat ini. Ini adalah ayat kedua yang membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Jadi keutamaan Lailatul Qadar yang pertama adalah bahwa dia lebih baik dari 1000 bulan. Adapun keutamaan yang kedua, Lailatul Qadar di malam ini semua malaikat turun ke bumi, silih berganti ya. Tanazzalul malaika, dengan menggunakan fi'il di situ atau kata kerja tanazzalul. Ya, jadi silih berganti semua malaikat turun ke bumi dengan dipimpin oleh malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril, coba perhatikan di sini, malaikat Jibril dipisahkan ya dari golongan kata malaikat. Mengapa? Karena ini sebagai bentuk kemuliaan dan keagungan dari malaikat Jibril, sehingga dipisahkan dari jenis malaikat. Kemudian firman Allah di sini untuk mengatur segala urusan, ya, min kulli amrin,
untuk mengatur segala urusan. Artinya apa? Maksudnya apa untuk mengatur segala urusan ini? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah mereka turun, para malaikat ini, untuk mengatur takdir para makhluk dari malam itu ke tahun berikutnya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang lain ya, dalam surat Dukhan, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya adalah dijelaskan tentang rezekinya, ya, tentang takdirnya. Kemudian di dalam penggalan ayat biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, ya, ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang maksum, ya, makhluk yang tidak berbuat dosa, makhluk yang tidak berbuat kelalaian, karena setiap amalan dan perbuatan mereka harus seizin Allah, dengan izin Tuhannya, ya. Jadi menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang maksum, tidak berbuat dosa, tidak berbuat kelalaian, karena setiap amalan dan perbuatan mereka harus seizin Allah terlebih dahulu. Kemudian ayat yang terakhir, tadabbur ayat yang kelima, Allah Ta'ala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya malam itu penuh kesejahteraan atau keselamatan sampai terbit fajar. Ini merupakan keutamaan yang ketiga dari Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu berisi tentang apa? Tentang kesejahteraan, tentang keselamatan. Maksudnya apa sih makna salamun di situ? Malam yang penuh kesejahteraan atau keselamatan. Para ulama menjelaskan yang pertama, bahwa pada malam ini para malaikat itu bersalam pada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu pendapat yang pertama. Ya, jadi malaikat bersalam, memberikan salam kepada Allah Ta'ala atau menjalankan puasa dan qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Kemudian makna yang kedua adalah bahwa salam itu bermakna kesejahteraan, kebaikan, keberkahan, ya, keselamatan, ya, di mana para malaikat turun dengan membawa berkah dan keselamatan, ya, kesejahteraan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Itu makna yang kedua. Kemudian kapan batas malam Lailatul Qadar ini? Nah, batas malam Lailatul Qadar ini yaitu sampai terbit fajar, ya, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, yaitu setelah lewat sedikit dari awal waktu subuh, ya. Kemudian disebutkan di sini, hadirin sekalian, dengan matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Mengapa? Karena ini adalah sebagai bentuk motivasi bagi kita, bagi orang-orang beriman, agar mereka berusaha maksimal, ya, untuk melewati malam ini dengan berbagai jenis ibadahnya. Nanti kita akan sebutkan. Dan ketaatan kepada Allah. Karena waktunya kenapa? Terbatas, ya. Waktunya terbatas hanya sampai waktu fajar. Ini waktu subuh. Jadi malam Lailatul Qadar ini waktunya terbatas hingga waktu subuh. Jadi itu 5 kandungan ayat tadabbur secara singkat yang bisa saya sampaikan. Namun kadang kita bertanya, kapan malam Lailatul Qadar itu, ya? Biasanya kan kita bertanya seperti itu. Atau apa tandanya? Atau pertama kapan? Kita jawab kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Pertama, para ulama menjelaskan secara umum bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah tidak memberikan penetapan secara khusus bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-25 atau malam ke-27, tidak. Namun Rasulullah memberikan isyarat secara umum melalui hadisnya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun juga ada hadis yang lain, ya, yang lebih khusus, mengkhususkan dari 10 malam terakhir itu, yaitu yang ganjil-ganjil, ya. Sebagaimana dalam hadis, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7 dan 5 malam yang tersisa. Jadi disebutkan di sini adalah yang ganjil-ganjil. Namun berdasarkan penjelasan para ulama, ada baiknya kalau kita tetap mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 malam
yang terakhir di bulan Ramadan, sehingga kita tidak terlepas jika kita tidak tahu ya, tiap tahun bisa berubah. Sebagian pendapat para ulama mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa tiap tahun itu berubah, malam Lailatul Qadarnya bisa di malam 27, bisa di malam 25 dan seterusnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tetap di setiap tahun. Wallahu a'lam. Adapun tandanya, tanda malam Lailatul Qadar itu sebagaimana dalam hadis, ya Lailatul Qadar itu malam yang penuh kelembutan, ya. Lailatul Qadri lailatun samha, talaqa la harrah wala barida, tusbihu syams sabihatuha dha'ifa hamra. Jadi ciri-ciri tanda malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kelembutan, ya, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya, ya, matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahannya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan sanadnya sahih. Jadi itu tanda malam Lailatul Qadar secara singkat. Kemudian apa saja amalannya? Ini slide yang ini, Mas. Next. Apa saja amalan-amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar? Terlebih kita sekarang di kondisi pandemi, ya, di mana sebagian besar masjid di Indonesia mungkin ditutup. Kalau di Saudi Arabia tidak ada yang dibuka sampai sekarang, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pun sampai saat ini masih dibatasi, tidak dibuka untuk umum. Jadi apakah yang kita lakukan? Karena kita melihat athar-athar atau riwayat-riwayat dari para ulama yang menjelaskan bahwa mereka mencari malam Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar ini secara berjamaah di masjid misalnya. Namun ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwa para ulama menjelaskan orang yang beramal di malam Lailatul Qadar ini cukup dengan apa? Dengan menghidupkan Lailatul Qadar walaupun tidak sampai begadang. Khususnya kita yang di musim pandemi ya. Mungkin yang hadir di sini ada di antara para hadirin adalah dokter yang harus bertugas di esok harinya, jadi butuh waktu istirahat, sehingga kita melihat dari riwayat-riwayat yang ada bahwa mereka menjelaskan, apalagi khususnya kondisi wabah seperti ini, kita cukup menghidupkannya dengan sesaat tidak masalah. Di antaranya adalah riwayat Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau mengatakan, siapa yang menghadiri sholat Isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Dan amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini, pertama, perbanyak sholat sunnah. Ya, dan kita ketahui biasanya di Indonesia atau di Saudi Arabia juga mengadakan sholat Qiyamul Lail di masjid, ya, di malam 10 hari terakhir. Jadi perbanyak sholat sunnah. Kalau kondisi pandemi begini, ya berarti yang mampu untuk sholat sunnah, sholat Qiyamul Lail di rumahnya, silahkan sholat Qiyamul Lail di rumahnya. Adapun kalau ada yang bertugas di esok harinya, maka seperti nasihat Imam Syafi'i tadi, ya, cukup menghadiri sholat Isya dan sholat subuh yang wajib ini, ya. Dan kalau mampu untuk sholat walaupun 2 rakaat dan ringan, tidak masalah. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua, next. Nah, ini perbanyak doa, ya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Artinya adalah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Jadi ini terdapat dalam hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, jika ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Maka Rasulullah menjawab dengan doa ini. Jadi perbanyak doa ini, dan kalau bisa dihafalkan. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama juga adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Oleh karena itu, sebagian para ulama menggabung antara perbanyak sholat sunnah dan perbanyak membaca Al-Quran. Jadi menggabungnya. Jadi dalam sholat sunnah mereka membaca Al-Quran. Artinya sholat sunnah tersebut di rakaat pertama, rakaat dan seterusnya, mereka seperti membaca Al-Quran, ya, dari hafalannya ataupun dari
mushaf pun tidak apa-apa bagi yang belum hafal Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir Al-Quran, ya, dengan membaca zikir yang ma'ruf, yang dikenal, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, ataupun zikir-zikir yang lain yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi itu tentang amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, next mas, oke. Rasulullah SAW mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini adalah sebagai penegasan dan penguatan dari hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan tentang sedikit materi seputar tadabbur surat Al-Qadar dan apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih Lailatul Qadar ini. Semoga kita bisa mendapatkannya walaupun kita berada di kondisi pandemi seperti ini, dan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas, beribadah sebagaimana mestinya. Kita bisa pergi ke masjid, kemudian kita bisa mudik yang mau mudik, dan seterusnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.